Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah akan membacakan huru-hara hari kiamat Ibnu Katsir. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada beberapa bocah yang memerintah kaum muslimin, di mana terjadi kerusakan dan perusakan. 17. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kehancuran umatku terletak di tangan anak-anak kecil. Mendengar sabda Nabi seperti itu, Marwan berkata, laknat Allah atas mereka, anak-anak kecil itu. Di waktu itu dia sama sekali belum berkuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang menyertai kami dalam majelis. Lanjut Abu Hurairah, demi Allah, andaikan aku mau menceritakan Bani Fulan dan Bani Fulan, tentu aku lakukan. Kata perawi hadis ini, Amr bin Yahya bin Said, pernah saya keluar bersama ayahku, pergi menemui Bani Marwan setelah mereka berkuasa. Ternyata merekalah yang membaiat anak-anak kecil mereka. Di antara anak-anak yang dibaiat itu, bahkan ada yang masih ada dalam gendongan. Maka aku berkata, boleh jadi orang-orang kalian inilah yang pernah saya dengar Abu Hurairah menceritakannya kepada kami, bahwa raja-raja itu yang satu mirip dengan yang lain. Hadis-hadis mengenai ini banyak sekali jumlahnya, dan semuanya sudah kami tulis dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Dan hadis ini pun sudah ada dalam cerita tentang si pendusta dan si perusak Al-Kadzab wa Al-Mubir dari Sakif. Si pendusta yang dimaksud ialah Al-Muhtar bin Abi Ubaid yang muncul di Kufah pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Sedangkan si perusak ialah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakafi, pembunuh Abdullah bin Zubair. Seperti yang pernah diceritakan dalam kitab terdahulu. Selain itu, sudah diuraikan pula hadis tentang bendera-bendera hitam yang dibawa oleh Bani Abbas saat mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Umayyah pada tahun 302 Hijriah. Tepatnya ketika kekuasaan beralih dari Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abil Aish, yang dikenal dengan Marwan al-Himar atau Marwan al-Jadi, karena berguru kepada Al-Jadi bin Dirham al-Mutazili. Dialah khalifah terakhir Bani Umayyah. Kemudian beralihlah kekuasaan kepada As-Safah, yang ceritanya dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Dialah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib, khalifah pertama dari Bani Abbas, sebagaimana diterangkan dalam kitab terdahulu. 18. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bani Israel dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali wafat seorang nabi, maka diganti oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya sepeninggalku takkan ada nabi lagi. Yang ada hanyalah khalifah-khalifah yang banyak. Para sahabat bertanya, kalau begitu, apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbaiatlah kepada khalifah yang pertama, lalu kepada yang pertama berikutnya. Berikan kepada mereka haknya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang mereka pimpin. 19. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang nabi pun kecuali mempunyai hawari, para pembela. Mereka memberi petunjuk kepada manusia sesuai petunjuk nabinya dan melakukan tradisi-tradisi sesuai sunahnya. Kemudian datanglah sepeninggal mereka para pengganti yang mengucapkan kata-kata yang tidak mereka lakukan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan. 20. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan ada 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Para khalifah yang diberitakan dalam kedua hadis di atas bukanlah 12 khalifah yang diklaim sedemikian gigihnya oleh kaum Rawafid secara dusta dan mengada-ada. Sebagai manusia-manusia yang maksum, terpelihara dari dosa. Karena kebanyakan mereka ternyata tidak ada yang pernah memerintah umat ini sama sekali, baik sebagai khalifah atau bahkan menjadi penguasa di suatu negara atau suatu wilayah sekalipun. Di antara mereka hanya Ali dan anaknya, Hasan bin Ali saja yang menjadi khalifah. Semoga Allah senantiasa meridai keduanya.
Yang dimaksud 12 khalifah Quraisy bukanlah khalifah-khalifah yang berturut-turut memerintah langsung sepeninggal Rasulullah, dan yang dimaksud 12 khalifah Quraisy bukan pula para khalifah yang memerintah secara berturut-turut sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pertengahan Daulah Bani Umayyah, karena hadis riwayat Safinah yang berbunyi, khilafah sepeninggalku adalah selama 30 tahun, tidak sesuai dengan panjangnya masa kekuasaan mereka, meskipun Al-Baihaqi memilih tafsiran seperti itu. Masalah ini selain terdapat dalam kitab Dalail An-Nubuwah, juga sudah pernah kita bahas dalam kitab ini, jadi di sini tidak perlu kita ulang lagi. Alhamdulillah, namun demikian, di antara para pemimpin yang 12 orang itu, kita dapatkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali serta putranya, Al-Hasan bin Ali, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar ulama terkemuka dan kebanyakan umat ini, alhamdulillah. Dan ada pula di antaranya dari kalangan Bani Abbas, sedang sisanya akan bermunculan di masa mendatang, sampai munculnya seorang di antara mereka yang dikenal sebagai Al-Mahdi, yaitu tokoh yang diberitakan dalam berbagai hadis, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Dan kepada Allah kita senantiasa memohon pertolongannya, dan kepadanya pula kita berserah diri. Adapun penjelasan di atas, memang sudah sering dinyatakan bukan hanya dari seorang saja, sebagaimana telah kami katakan tadi. Benarkah berita yang menyatakan bahwa tanda-tanda kiamat mulai muncul pada tahun 200 Hijriah, dan sebaik-baik orang Islam sesudah tahun itu adalah yang tidak berkeluarga ataupun punya anak? Ternyata berita seperti itu tidak benar. 21. Meskipun Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Qatadah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kiamat adalah setelah tahun 200. Bahkan kemudian Ibnu Majah meriwayatkan pula hadis yang serupa dari dua jalur lainnya dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua itu tidak ada yang sahih. Dan kalaupun sahih, maka yang dimaksud tentu adalah fitnah yang terjadi gara-gara munculnya pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, yakni fitnah yang mengakibatkan bencana yang menimpa Imam Ahmad bin Hambal dan teman-temannya dari para ulama ahli hadis terkemuka, sebagaimana yang pernah kami terangkan dalam kitab terdahulu. Sebaik-baik masa ialah masa hidup Rasulullah, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi. Sesudah itu tersebarlah berbagai macam kerusakan. 22. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masa hidupku, kemudian generasi sesudahnya. Imran berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sesudah itu 2 atau 3 generasi. Kemudian, sesungguhnya sepeninggal kamu sekalian akan ada suatu kaum yang bersyahadat, tetapi tidak ingin mati syahid. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhinya, dan mereka nampak gemuk-gemuk. Demikian menurut lafaz Al-Bukhari, tahun 500 Hijriah. 23. Abu Daud meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku benar-benar berharap umatku selamat di sisi Tuhannya. Jangan sampai mereka ditangguhkan umurnya sampai setengah hari lagi. Seseorang bertanya kepada Sa'ad, berapa lama setengah hari itu? Dia jawab, 500 tahun. Hadis ini diriwayatkan sendirian oleh Abu Daud. Sementara itu Ahmad bin Hambal meriwayatkan pernyataan yang serupa dari Abu Salabah Al-Hasyani. Namun demikian, dengan adanya pembatasan waktu ini, berarti sisa selebihnya sudah habis. Sekalipun umpamanya periwayatan hadis ini secara marfu adalah benar. Tapi Allah jualah yang lebih tahu. Benarkah Rasulullah menyatakan umur dunia ini tinggal 1000 tahun lagi? Itu tidak benar. Bahkan beliau tidak pernah menentukan kapan terjadinya kiamat. Adapun berita yang disebarkan oleh banyak kalangan awam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takkan lebih dari 1000 tahun tinggal dalam kuburnya, itu tidak ada dasarnya, tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang mutamat, bisa diandalkan. Tidak pernah kami dengar sama sekali dari kitab-kitab mafsutat yang tebal-tebal, ataupun kitab-kitab muhtasar, ringkasan.
Bahkan tidak ada periwayatan yang otentik satu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa beliau memberi batasan waktu kapan terjadinya hari kiamat. Beliau hanya menyebutkan sebagian dari tanda-tandanya saja, seperti yang akan kami terangkan nanti. Insya Allah Ta'ala, berita tentang munculnya api di tanah Hijaz menyinari leher-leher unta di Busra Syam, Syria. 24. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa perawi hadis ini, Said bin Musayyab, berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat takkan terjadi sebelum munculnya api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Busra. Munculnya api di Madinah selama 1 bulan pada tahun 654 Hijriah. Syekh Syihabuddin Abu Syamah, seorang pakar hadis dan guru besar sejarah pada zamannya, menyebutkan bahwa pada tahun 654 Hijriah, hari Jumat, 5 Jumadil Akhir, muncul api di wilayah Madinah. Di suatu lembah sepanjang 4 farsah dan lebar 4 mil, api itu melelehkan batu-batu karang bagaikan timah, dan akhirnya berubah menjadi seperti arang hitam. Cahaya api itu menerangi para musafir yang melakukan perjalanan di malam hari sampai ke Taimah. Peristiwa itu berlangsung selama sebulan. Berita itu masih tertanam dalam benak semua penduduk Madinah. Mereka membuat syair-syair berkenaan dengan kejadian itu. Syair-syair itu sudah pernah kami sebutkan dalam kitab terdahulu. Sementara itu, Qadil Qudat Sadruddin Ali bin Qasim Al-Hanafi, Hakim Agung di Damaskus, menceritakan kepada kami dari ayahnya, Syekh Safiyuddin, yang waktu itu menjadi guru besar mazhab Hanafi di Busra, bahwa salah seorang Baduy yang tinggal di sekitar kota Busra melapor kepadanya pada pagi hari dari malam itu, bahwa penduduk melihat leher-leher unta nampak menyala di sinai api yang muncul dari tanah Hijaz itu. Pemberitahuan Rasulullah tentang berbagai peristiwa yang telah dan bakal terjadi kelak, peristiwa-peristiwa di masa lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat yang telah diberitahukan oleh Rasulullah. 25. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Badu Al-Halki dari Sahihnya bahwa perawi hadis ini berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri tegak di tengah kami, lalu memberitahukan tentang asal mula penciptaan alam semesta sampai dengan masuknya penghuni surga ke tempat tinggal mereka masing-masing, dan masuknya penghuni neraka ke tempat tinggal mereka masing-masing. Berita itu dihafal oleh orang yang menghafalnya dan dilupakan oleh orang yang melupakannya. Demikian hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara mualak dengan sikhat tamrid dari Isa bin Musa Anjar, dari Abu Hamzah, dari Ruqayyah. Dan Allah jualah yang lebih tahu. 26. Abu Daud meriwayatkan pula dalam kitab Aifitan dalam sunannya, riwayat Hujaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri tegak di tengah kami. Lalu beliau bercerita tanpa melewatkan satupun peristiwa yang pernah terjadi sampai saat beliau berdiri di tempatnya itu, sampai dengan terjadinya hari kiamat, melainkan beliau ceritakan semua. Cerita itu dihafal oleh orang yang menghafalnya dan dilupakan oleh orang yang melupakannya. Tetapi sahabat-sahabat saya ini semua mengenal cerita itu. Dan sesungguhnya, memang kadang-kadang terjadi suatu peristiwa yang kemudian aku mengingatnya. Seperti halnya seseorang ingat wajah temannya, sekalipun temannya itu telah pergi darinya. Kemudian apabila dia melihatnya, maka dia dapat mengenalnya. Cerita-cerita Israiliyat tentang umur dunia. Cerita-cerita Israiliyat yang menetapkan berapa umur yang telah dilewati oleh dunia ini maupun sisanya. Semuanya tidak berdasar. Demikian pula tidak ada yang mengetahui sudah berapa lama zaman yang telah lewat, kecuali Allah Azza wa Jalla. Begitu juga catatan-catatan yang ada dalam kitab-kitab Bani Israel dan para ahli kitab yang membuat batasan berapa ribu atau berapa ratus tahun umur dunia ini. Semuanya tidak berdasar, bahkan tidak sedikit ulama yang menyatakan kekeliruan dan kebatilan mereka dalam persoalan ini. Memang mereka pantas dituduh demikian.